Deskripsi singkat. Kedokteran nuklir menggunakan sumber radiasi terbuka berasal dari disintegrasi inti radionuklida buatan untuk mempelajari perubahan fisiologi, anatomi, dan biokimia, sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan penelitian kedokteran. Keunggulan kedokteran nuklir terletak pada kemampuannya mendeteksi bahan-bahan yang ditandai dengan perunut radioaktif. Bahan tersebut yang dikenal dengan istilah radiofarmaka, dimasukkan ke dalam tubuh melalui inhalasi, intravena, mulut. Setelah berada di dalam tubuh, dapat dilihat di organ atau jaringan menggunakan detektor pemancar gamma yang ditempatkan di luar tubuh. Pencitraan kedokteran nuklir dengan kamera gamma atau kamera PET positron emission tomography bersifat fungsional karena didasarkan pada perubahan biokimiawi fisiologik yang menimbulkan pola emisi radiasi yang mencerminkan fungsi organ atau bagian tubuh yang diperiksa. Tujuan pembelajaran. Hasil belajar. Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, peserta mengetahui update ilmu kedokteran nuklir dan mengetahui prosedur deteksi kelainan jantung dengan metode kedokteran nuklir. Indikator hasil belajar. 1. Peserta mengetahui prosedur deteksi kelainan jantung dengan metode kedokteran nuklir. 2. Peserta mengetahui update teknologi terbaru tentang kedokteran nuklir. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, peserta mengetahui update ilmu kedokteran nuklir dan mengetahui deteksi kelainan jantung menggunakan metode kedokteran nuklir. Pemanfaatan teknik kedokteran nuklir dalam kardiologi. Teknik pencitraan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa pada kasus kardiologi adalah dengan sidik perfusi miokard (SPM) dengan menggunakan 99 mTc. Perfusi miokardium tergantung pada keutuhan suplai darah melalui arteri koronaria. Bila diberikan beban fisik physical test, kebutuhan metabolik berikut perfusi miokardium akan meningkat dibandingkan dengan keadaan istirahat tanpa beban. Bila beban fisik diberikan pada pasien dengan penyempitan pembuluh darah jantung koroner, maka suplai darah ke miokardium regional tidak akan cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik. Dasar dari sidik perfusi miokardial adalah penilaian distribusi radiofarmaka bertanda 99 mTc seperti 99 mTc testambi atau 99 mTc tetrofosmin. Penangkapan aptake kedua radiofarmaka tersebut oleh miokardium dipengaruhi oleh aliran darah koroner yang mensuplainya. Sestambi dan tetrofosmin merupakan dua senyawa kimia yang akan berikatan dengan protein intraseluler miokardium tersebut sangat minim, berbeda dengan tanda kuadrat Ti. Mitokondria dan sarkolema mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penangkapan radioaktivitas oleh miokardium. Pada pasien yang tidak dapat melakukan latihan beban fisik physical stress dengan ergo cycle, misalnya karena kurang latihan atau proses degeneratif pada tungkai, maka sebagai penggantinya dapat diberikan beban farmakologik pharmacologic stress test. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 tahap dengan protokol 1 hari, one day protocol. Yang pertama dilakukan adalah pencitraan dengan beban initial imaging, diikuti 4 jam kemudian dengan pencitraan pada saat istirahat delayed imaging. Tujuan A. Untuk mendiagnosis PJK serta luas dan derajatnya. B. Menentukan tingkat risiko penderita PJK. C. Menilai keberhasilan pengobatan PJK. Indikasi A. Penyakit jantung koroner. B. Infark miokard. C. Diagnosis dan evaluasi hipertrofi ventrikel kiri konsentris. D. Hipertrofi septum asimetrik. E. Hipertrofi ventrikel kanan. F. Deteksi penyakit jantung koroner pada LBBB. G. Stratifikasi risiko dan prognosa penyakit jantung koroner. H. Penentuan viabilitas miokard. Radiofarmaka. A. 99 mTc sestamib, HEXAKIS 2 metosi-isobutril isonitrile. B. 99 mTc tetrofosmin. Peralatan: kamera gamma SPECT, kolimator low energy parallel hall, energy setting, low energy puncak 140 keV, window wide 20%. Persiapan: A. Obat-obatan golongan penyekat beta dihentikan 24-48 jam sebelum pemeriksaan. B. Dianjurkan menggunakan pakaian olahraga kancing depan. C. Sarapan pagi yang berlemak. D. Membawa makanan, minuman dengan kandungan lemak tinggi.
Jika pasien mengalami alergi lemak dapat dibantu dengan minum obat domperidon 10 mg, 20 menit sebelum pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem metabolisme pada hati, agar aptake radiofarmaka berkurang pada hati. Tata laksana. Posisi pasien, telentang dengan kedua lengan ditempatkan di atas kepala. Kedua detektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 90 derajat, sedekat mungkin dengan dinding toraks dan jantung berada pada bagian tengah lapang pandang detektor. Penderita menjalani latihan fisik menggunakan ergocycle atau dengan beban fisik farmakologik. Radiofarmaka disuntikan pada puncak beban latihan fisik dipertahankan sampai 1-2 menit kemudian, diupayakan agar pasien dapat mencapai sekurangnya 85% dari beban sasaran yang dapat diberikan sesuai dengan umurnya. Beban fisik dihentikan bila pasien sudah mencapai paling kurang 85% dari beban sasaran, atau apabila pasien mengeluh nyeri dada, keluhan pusing, berkeringat dingin, atau tidak sanggup lagi meneruskan latihan beban kelelahan. Pencitraan dilakukan segera setelah latihan fisik selesai, atau 30 menit setelah penyuntikan. 4 jam setelah latihan fisik, dilakukan pencitraan pada waktu istirahat, rest atau delayed imaging, 1 jam sebelum pencitraan pasien minum segelas susu dan 10 menit sebelum pencitraan disuntik dengan 99 mtc Sestamib, dosis 10-15. Akuisisi data, pencitraan SPECT, Matrix 64x64, jumlah proyeksi, 32 proyeksi, 180 derajat 30 detik proyeksi, sudut pencitraan, RAO 35 sampai LPO 215. Pemrosesan data, pilih program Myocardial Spec, lakukan kontrol kualitas akuisisi data dengan Cinedisplay dan Sinogram. Tentukan batas lapang pengamatan untuk analisis. 3 proyeksi potongan adalah sagittal vertical long axis, horizontal transversal long axis dan coronal vertical short axis. Pemrosesan data dilakukan pada citra dengan beban initial image dan saat istirahat delayed image. Untuk pencetakan hasil hard copy, gunakan program simultaneous display. Citra dengan beban ditempatkan lebih dulu diikuti citra saat istirahat. Waktu, latihan fisik dan pencitraan lebih kurang 1 jam dan pencitraan saat istirahat setengah jam. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pembelajaran e-learning selanjutnya.